Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priyamita Isa Fitri dengan NIM 19051204044 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat desain jaringan data center yang melayani web server, database server, DNS, server, storage, server, dan network distribusi baik intranet maupun internet dengan menggunakan Microsoft Visio. Jadi untuk yang pertama, apa sih data center itu? Jadi data center itu adalah tempat penyimpanan data atau database dan telekomunikasi, dan bentuknya itu seperti ini. Jadi dalam ini tuh ada rak-rak server, web server, DNS server, dan database server, dan juga lain-lain yang dikumpulkan dalam suatu ruangan yang isinya beberapa server. Jadi itu yang disebut dengan data center. Selanjutnya, web server. Kalau web server ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Nah, fungsinya dia menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau biasa kita kenal tuh dengan web browser ya, atau contohnya Chrome dan Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Lalu database server itu untuk penyimpanan data ya. Ini fungsi dari database server, maaf. Selanjutnya DNS. Jadi DNS itu sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan internet protokol address atau IP address. Jadi kan biasanya kita kalau mau membuka website itu kan menuliskan alamat websitenya ya, domainnya. Jadi nggak usah capek-capek nulis IP address yang panjang dan harus ngafalin itu. Jadi uh, supaya bisa menghasilkan URL itu, kita memakai DNS server. Selanjutnya untuk storage server ini merupakan sebuah server yang dapat menyimpan server dalam kapasitas yang sangat besar. Jadi di sini itu mempunyai 3 teknologi yang berbeda dalam storage server. Yang pertama ada NAS, Network Attached Storage, dan SAN, Storage Area Network, dan juga DAS, Direct Attached Storage. Lalu kita langsung saja masuk ke Microsoft Visio untuk membuat desain jaringannya. Di sini kita pilih aja blank drawing, lalu pilih metric units dan create. Nah, di sini saya mau pakai ini ya, yang Cisco. Nah, untuk Cisco ini bisa di-download di web resminya Cisco aja. Selanjutnya sama yang ini, server. Yang pertama kita pakai network cloud aja, yang implementasinya sebagai internet. Mana ya? Ini. Nah, untuk internet ini selanjutnya disambungkan ke router. Router. Nah, ini router. Ini router dan dilengkapi dengan firewall. Jadi kenapa harus pakai firewall? Supaya kita tuh bisa mencegah ada aktivitas ilegal dalam jaringan kita atau enggak. Nah, itu tugasnya dari firewall. Ini bisa pakai router yang dipisahkan dengan firewall juga, terus bisa pakai router yang dilengkapi sama firewall langsung ini. Jadi kalau misalnya mau pakai router dan firewall yang terpisah, bisa pakai firewall service ini dengan router yang mana router? Hmm,
mana ya, router. Pokoknya ininya ini bisa pakai router yang terpisah sama firewall yang tadi. Kalau misalnya mau memakai router yang terpisah dengan firewallnya, tapi kalau pakai ini juga apa-apa. Selanjutnya kita mau ambil ini web servernya. Di sini ada web server dan file server ini sebagai storage server. Selanjutnya ada database server dan juga DNS. DNS ini gak ada ya. Jadi untuk DNS itu kita menggunakan proxy server aja. Proxy server. Tata dulu. Jadi di sini ada DNS, ini web, ini storage, dan ini database. Lalu ini routernya, ini internetnya. Nah, untuk menyambungkan beberapa server di bawah ini kita membutuhkan switch ya, karena kan kalau misalnya web server terus nggak tersambung dengan storage server atau database server, mau penyimpanan datanya dilakukan di mana gitu. Jadi kita butuh switch untuk menghubungkan 4 server ini. Switchnya di sini aja. Switch. Nah ini server switch. Nah, untuk menghubungkan jaringan ini kita pakai itu aja, pakai line untuk konektornya. Di sini ambil line dari internet ke router. Lalu dari router ke switch, lalu switch ini nyambung ke server-server. Nah, setelah jaringan internet ini terhubung, biasanya ini kan termasuk yang internet ya, jadi kita butuh yang intranet. Jadi intranet itu kita implementasikan dengan ruang pusat kontrol atau control room. Jadi nanti ada beberapa PC yang dia itu fungsinya untuk memantau dan menjalankan beberapa server ini. Jadi tanpa PC di ruang kontrol itu server-server ini tidak akan berjalan. Jadi kita membutuhkan PC untuk ruang kontrolnya. Mana PC? Ini PC. Di control room ini kita PC-nya bisa 3 atau 4 juga nggak apa-apa. Kita pakai 3 aja nggak apa-apa. Nah, dari PC ini kita sambungkan pakai switch ya. Nah, untuk switch-nya kita pakai yang ini. Nah, setelah itu untuk
menghubungkan antara switch dan ke beberapa PC ini kita pakai line juga ya, sama kayak yang ini. Lalu switch ini juga dihubungkan ke router. Ya, kurang lebihnya jaringannya seperti ini. Sebenarnya bisa sih ditambahin pakai access point untuk jaringan internet nirkabelnya, cuman ini aja udah cukup ya, kan tadi disuruh buat jaringan data center yang melayani beberapa web server ini dan juga network distribusi baik internet maupun intranet. Jadi yang jaringan untuk server ini internet dan jaringan untuk di ruang kontrol ini adalah intranet. Jadi kita tinggal ngasih teks aja di sini. Ini internet. Ini router with firewall. Lalu ini untuk yang ini switch. DNS server, web server, dan ini storage server. Ini database server. Switch. Oh enggak. Di sini ada control room. Nah, jadi ini keseluruhan dari desain jaringan data center yang saya buat yang menghubungkan antara DNS server, web server, storage server, database server dengan yang termasuk dengan jaringan internet yang dihubungkan oleh router dengan dilengkapi firewallnya, lalu dihubungkan ke switch untuk memudahkan antara koneksi dari beberapa server ini. Lalu ada pusat kontrol atau control room di sini terhubung ke 3 PC yang akan mengendalikan kinerja dari beberapa server di sini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.